Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bara Safiata Kalamingan dengan NIM 1216000035. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi uji normalitas. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai kasus atau contoh soal dari uji normalitas, saya akan membahas sedikit mengenai apa sih uji normalitas itu dan apa fungsinya serta beberapa hal lainnya. Uji normalitas adalah metode pengujian statistika yang digunakan untuk menilai sebaran data pada sampel kelompok data atau variabel, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, fungsi dari uji normalitas ini adalah sebagai media uji dalam menentukan apakah model regresi, variabel pengganggu maupun residual terdistribusi normal ataukah tidak. Nah, terdapat dua metode analisis dalam uji normalitas, yaitu analisis grafik dan analisis statistika yang terbagi menjadi 5 metode, yaitu uji chi-square, Lilliefors, Jarque-Bera, Kolmogorov-Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Nah, dan yang paling sering dipakai dari kelima metode yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk untuk data yang jumlahnya lebih dari 30. Dan untuk dasar pengambilan keputusan uji normalitas yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari A, maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikan kurang dari A, maka data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya akan bahas mengenai hipotesis statistika, yaitu H0, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, H1, data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan A-nya adalah 5% atau 0,05. Nah, untuk statistik ujinya dapat dihitung dengan metode uji Kolmogorov dan Shapiro-Wilk. Uji Kolmogorov adalah yaitu sig sama dengan nilai signifikan, uji Shapiro-Wilk dengan sig sama dengan titik-titik, dan kriteria ujinya untuk Kolmogorov, H0 ditolak jika sig p-value kurang dari A. H0 diterima jika sig p-value lebih dari A. Dan untuk Shapiro-Wilk, H0 ditolak jika sig p-value kurang dari A. H0 diterima jika sig p-value lebih dari A, lebih besar dari A. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Ini ada data mentah nilai ulangan matematika kelas Voiger atau kelas F. Nah, dari data mentah, dari 35 data mentah ini kita akan lihat atau kita akan cari apakah data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Maka untuk mencarinya kita akan mengerjakan lewat SPSS. Mari kita lihat. Nah, masuk ke SPSS, sebelum itu kita lihat di sini kan ada tabel name ya. Nah, di situ kita tulis name itu subjek dari data yang kita ambil. Nah, contohnya nilai matematika ya. Selanjutnya, kita ubah desimal menjadi 0. Itu kan dari 2 kita ubah jadi 0. Lalu selanjutnya di label kita tulis subjek lebih lengkap gitu. Dari nilai, kan tadi nilai matematika, sekarang kita tulis nilai ulangan matematika kelas F. Selanjutnya di bagian measure itu kita ganti dengan scale. Oke, sudah. Lalu kita ke data view. Nah, di data view ini kan ada nilai matematika yang pertama itu. Nah, kita ambil data yang sudah ada di kita copy. Nah, lalu tinggal tekan paste. Nah, datanya dari yang sebelumnya ada di kita itu udah tersalin ke SPSS. Lalu tekan analyze. Lalu dari analyze itu kita klik descriptive statistic, terus pilih explore. Nah, selanjutnya kita masukkan, pindah ke sebelahnya, terus plots. Nah, normal. Karena kita mau mencari normal apa tidaknya data, jadi tulis normality, terus continue, terus oke.
Nah, setelah selesai maka akan keluar hasilnya. Nah, lalu dalam hasil data ini kita bisa lihat, scroll ke bawah bisa kita lihat ada test of normality. Nah, di sini kita bisa menentukan apakah data tersebut normal ataukah tidak. Yang kita lihat tuh sig-nya. Nah, lalu selanjutnya kita balik lagi ke pembahasan yang tadi. Nah, kita membuat hipotesis statistikan, lalu statistik uji juga. Nah, di sini udah diisi di uji Kolmogorov sig-nya 0,013 yang setelah kita dapat hasilnya dari SPSS. Dan uji Shapiro-Wilk adalah sig 0,091. Lalu kita lihat kriteria ujinya. Nah, Kolmogorov H0 ditolak jika sig p-value lebih kurang dari 0,05 atau A. Nah, kita bisa pilih salah satunya. Apakah H0 itu ditolak ataukah H0 itu diterima. Nah, untuk mencarinya itu kita bisa lihat apakah nilai signifikannya itu lebih besar atau kurang dari A. Nah, jika kita lihat, maka pada Kolmogorov itu H0 ditolak karena 0,013 itu lebih kecil daripada 0,05. Sedangkan pada Shapiro-Wilk H0 itu diterima karena 0,091 itu lebih besar daripada 0,05. Jadi kesimpulannya, mungkin sekian pemaparan materi dari saya mengenai materi uji normalitas. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.